Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Kabut puncak menyambut mobil Sinta seperti selimut basah dan dingin. Jarak pandang hanya beberapa meter ke depan, memaksa Sinta untuk menyalakan lampu kabut dan melajukan kendaraannya dengan kecepatan rendah. Udara di luar terasa menusuk, khas pegunungan di musim penghujan. Namun, dingin yang dirasakannya saat ini bukanlah berasal dari cuaca. Dingin itu merambat dari dalam hatinya, menggigit tulang-tulangnya dengan kebekuan yang lebih pekat daripada kabut manapun. Villa itu, tujuan perjalanannya, seharusnya menjadi tempat terhangat di dunia baginya. Sebuah istana kecil yang ia bangun bersama Bakti, suaminya, sebagai simbol cinta dan impian masa depan mereka. Kini, tempat itu terasa seperti tujuan akhir sebuah perjalanan yang menyakitkan, sebuah panggung yang ia siapkan untuk sebuah pertunjukan yang tidak pernah ia inginkan. Kepada Bakti, ia hanya berkata bahwa ia butuh waktu sendiri. Beberapa hari di puncak untuk menyegarkan pikiran dari penatnya pekerjaan di Jakarta. Bakti setuju dengan terlalu mudah. Ide bagus, sayang. Kamu memang butuh istirahat, katanya pagi itu, sambil memasang dasi tanpa menatap mata Sinta di cermin. Tidak ada pertanyaan lebih lanjut, tidak ada tawaran untuk menemani, hanya persetujuan cepat yang terasa seperti sebuah kelegaan. Seolah-olah kepergian Sinta adalah sebuah kesempatan emas baginya. Dan Sinta tahu, memang itulah adanya. Kelegaannya adalah belati terakhir yang mengkonfirmasi semua kecurigaan yang selama berbulan-bulan menggerogoti jiwanya. Sinta memarkir mobilnya di halaman villa yang luas. Rumput hijau yang biasa terawat rapi kini terlihat sedikit lebih panjang, beberapa daun pinus kering berserakan di atasnya. Pak Ujang, penjaga villa, pasti sudah diminta untuk tidak datang selama beberapa hari ke depan. Semua sudah diatur. Sinta menarik napas dalam-dalam sebelum mematikan mesin. Keheningan langsung menyergapnya. Hanya suara angin yang berdesir pelan di antara pepohonan pinus dan gemerisik daun-daun basah. Ia memandang bangunan villa itu. Kokoh, dengan dominasi kayu dan batu alam, perapian besar yang jendelanya menghadap langsung ke lembah. Dulu, setiap sudutnya menyimpan kenangan manis. Sekarang, setiap sudutnya terasa seperti saksi bisu dari sebuah kebohongan besar. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia membuka pintu utama. Udara di dalam terasa lebih dingin dan pengap. Aroma kayu dan udara lembab menyambutnya. Ia tidak menyalakan lampu utama, membiarkan cahaya kelabu dari luar menyelinap masuk melalui jendela-jendela besar. Ia berjalan perlahan, langkah kakinya menggema di lantai marmer yang dingin. Matanya menyapu ruang tamu. Sofa besar tempat mereka biasa meringkuk sambil menonton film. Meja kopi tempat cangkir-cangkir teh hangat selalu tersedia, dan perapian yang menjadi pusat kehangatan di malam hari. Semua terasa asing, seperti properti di sebuah museum tentang kehidupan yang pernah ia miliki. Firasat itu tidak datang tiba-tiba. Ia datang merayap seperti akar pohon, pelan namun pasti, mencengkeram fondasi rumah tangga mereka hingga retak. Berawal dari hal-hal kecil. Ponsel Bakti yang kini selalu menghadap ke bawah saat diletakkan di meja. Panggilan telepon yang dijawab dengan langkah tergesa menjauh dari ruangan, dengan suara yang diturunkan menjadi bisikan. Lalu alasan-alasan klise yang mulai sering terdengar. Rapat mendadak di malam hari. Perjalanan bisnis di akhir pekan yang tidak pernah disebutkan sebelumnya. Bakti menjadi semakin ahli dalam menciptakan jarak, membangun dinding transparan di antara mereka. Sinta bisa melihatnya, tapi tak bisa menyentuhnya. Sinta pernah mencoba bertanya. Dengan cara selembut mungkin, ia mencoba masuk ke dalam dunianya yang baru. Pekerjaan lagi banyak ya, Mas? Tanyanya suatu malam, saat Bakti baru pulang lewat tengah malam. Bakti hanya mengangguk lelah, melepaskan dasinya. Proyek baru, nilainya besar. Semua orang di kantor sedang sibuk. Jawabnya singkat, menghindari tatapan Sinta. Tapi Sinta menciumnya. Aroma parfum yang samar, manis dan asing, menempel di kerah kemejanya. Bukan aroma parfum Sinta, bukan juga aroma parfum rekan-rekan kerja wanita di kantornya yang Sinta kenal. Aroma itu adalah aroma rahasia. Puncaknya adalah 2 minggu yang lalu. Bakti mengaku harus lembur untuk menyelesaikan presentasi penting. Sinta, yang kebetulan melewati area kantor Bakti setelah menjenguk teman di rumah sakit, iseng memutuskan untuk membawakan makan malam. Namun, saat ia tiba di lobi kantor, Satpam memberitahunya bahwa seluruh lampu di lantai tempat Bakti bekerja sudah padam sejak jam 6 sore. Semua karyawan sudah pulang. Sinta berdiri termangu di lobi yang sepi, dengan kantong kertas berisi makanan hangat di tangannya. Saat itu,
Ia tahu bahwa ia tidak sedang berhadapan dengan suami yang sibuk bekerja, melainkan dengan seorang pembohong. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Ia duduk di ruang kerja mereka, menatap laptop Bakti yang menyala dalam mode tidur. Sebuah dorongan yang tak bisa ia tahan membuatnya menyentuh tetikus. Layar menyala, menampilkan kotak masuk email yang lupa ditutup oleh Bakti. Matanya terpaku pada satu baris email. Subjeknya, konfirmasi reservasi. Dari sebuah restoran Italia mewah dan romantis di kawasan Senopati. Sinta membuka email itu dengan jantung berdebar. Reservasi untuk meja nomor 7. Meja paling privat dengan pemandangan taman, untuk 2 orang. Atas nama Bapak Bakti. Tanggalnya adalah malam itu. Malam di mana Bakti seharusnya sedang lembur menyelesaikan presentasi penting. Di bawah detail reservasi, ada sebuah catatan kecil dari Bakti untuk pihak restoran. Tolong siapkan kue tiramisu kecil dengan 1 lilin. Ini hari yang spesial untuknya. Dunia Sinta runtuh saat itu juga. Bukan hanya karena kebohongan, tapi karena detailnya. Kue tiramisu dengan 1 lilin. Sebuah perayaan. Bakti merayakan sesuatu yang spesial dengan wanita lain, di saat ia berbohong pada istrinya. Sinta tidak menangis. Rasa sakitnya terlalu dalam untuk air mata. Yang ada hanyalah kehampaan yang dingin, dan sebuah kesadaran yang tajam dan jernih. Rumah tangganya adalah sebuah ilusi. Pria yang tidur di sebelahnya setiap malam adalah orang asing. Sejak malam itu, Sinta berubah. Kepedihan itu mengeras menjadi sebuah keputusan. Ia tidak akan menjadi korban yang menangis dalam diam. Ia akan mencari tahu kebenarannya, seluruhnya, dan ia akan menghadapi mereka dengan caranya sendiri. Kini, di dalam villa yang senyap, Sinta meletakkan tasnya di atas meja makan. Ia berjalan ke dapur dan menyalakan kompor untuk merebus air. Gerakannya mekanis, pikirannya bekerja menyusun kepingan-kepingan rencana yang telah ia siapkan. Ia tahu Bakti akan datang ke villa ini akhir pekan ini. Sebuah perjalanan bisnis, dadakan lainnya. Sinta sudah mendengar percakapan teleponnya yang berbisik-bisik beberapa hari yang lalu, saat Bakti mengira Sinta sudah tidur. Ia mendengar nama villa mereka disebut, dan janji akan sebuah akhir pekan romantis yang tak akan terlupakan. Bakti tidak tahu, Sinta akan membuat janji itu menjadi kenyataan, meski dengan makna yang sangat berbeda. Sinta menuangkan air panas ke dalam cangkir, membiarkan uapnya menghangatkan tangannya yang dingin. Ia duduk di salah satu kursi makan, menatap kosong keluar jendela. Kabut semakin tebal, menelan pemandangan lembah. Ia merasa sendirian, sangat sendirian dalam pertarungan ini. Ada keraguan yang menyelinap sesaat. Haruskah ia melakukan ini? Haruskah ia meledakkan semuanya? Mungkin lebih mudah untuk pura-pura tidak tahu, untuk hidup dalam kebohongan yang nyaman. Tapi ia segera menepis pikiran itu. Ia berutang pada dirinya sendiri sebuah kebenaran. Ia berhak mendapatkan kembali martabatnya yang telah diinjak-injak. Tepat saat ia menyesap tehnya yang hambar, ponselnya yang tergeletak di atas meja bergetar. Sebuah getaran singkat yang memecah keheningan, terdengar begitu keras di telinganya. Sinta melirik layar. Sebuah notifikasi pesan dari nomor yang tidak ia kenal. Jantungnya berhenti sejenak, lalu mulai berdebar dengan irama yang tidak karuan. Siapa yang mengiriminya pesan? Hanya beberapa orang terdekat yang tahu ia ada di sini. Dengan tangan yang lebih gemetar dari sebelumnya, ia meraih ponsel itu dan membuka pesannya. Huruf-huruf hitam di layar putih itu seolah melompat ke arahnya, menusuk langsung ke dalam ketakutannya yang paling dalam, sekaligus menyalakan setitik api harapan yang aneh. Pesan itu singkat, hanya terdiri dari 2 kalimat. Namun 2 kalimat itu mengubah segalanya. Mengubah posisinya dari seorang wanita yang menunggu sendirian, menjadi seseorang yang kini memiliki calon sekutu dalam bayang-bayang. Saya tahu apa yang suami Anda rencanakan akhir pekan ini. Kita berada di pihak yang sama. Sinta menatap pesan itu, membacanya berulang-ulang. Jari-jarinya mencengkram ponsel begitu erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Udara di sekitarnya terasa menipis. Ia tidak lagi sendirian. Pertunjukan di panggung ini, sepertinya, akan memiliki lebih dari satu penonton yang kecewa. Keheningan di dalam villa pecah oleh suara detak jantung Sinta sendiri. Rasanya seperti genderang perang yang ditabuh di dalam rongga dadanya. Ia membaca kembali pesan itu untuk 5 kalinya, seolah mencoba menemukan makna tersembunyi di antara setiap kata. Kita berada di pihak yang sama. Kata, kita, itu menggema di benaknya. Siapa, kita? Apakah ini jebakan? Seseorang yang dikirim Bakti untuk mengujinya? Atau, kemungkinan yang lebih mengerikan sekaligus penuh harapan, apakah ini orang lain yang juga dikhianati?
Tangannya bergerak di atas layar, ragu-ragu. Menekan tombol balas terasa seperti melompat dari tebing tanpa tahu seberapa dalam jurang di bawahnya. Namun, bertahan dalam ketidaktahuan terasa jauh lebih buruk. Dengan napas tertahan, Sinta mengetik balasan singkat. "Anda siapa?" Jawabannya datang hampir seketika, seolah orang di seberang sana juga sedang menunggu dengan cemas. "Nama saya Rendra. Saya rasa istri saya adalah rekan bisnis suami Anda dalam perjalanan akhir pekan ini." Rendra. Nama itu tidak berarti apa-apa bagi Sinta. Tapi kalimat selanjutnya membuat darahnya seolah berhenti mengalir. "Istri saya." Jadi benar. Ini bukan jebakan. Ini adalah cerminan dari rasa sakitnya sendiri. Orang ini, Rendra, adalah pria yang berdiri di sisi lain dari pengkhianatan yang sama. Wanita yang bersama Bakti memiliki suami. Suami yang kini sedang mengiriminya pesan. Sinta merasakan gelombang emosi yang aneh. Ada rasa ngeri, kasihan, dan yang paling mengejutkan, sedikit kelegaan. Beban yang selama ini ia pikul sendirian, kini terasa sedikit lebih ringan karena ia tahu ada orang lain yang ikut memikul beban serupa. Bab ini, babak penemuan sekutunya, sebenarnya telah dimulai seminggu sebelum ia berangkat ke puncak. Setelah malam penemuan email reservasi restoran itu, Sinta tidak lagi menjadi istri yang naif. Ia berubah menjadi seorang penyelidik. Ia harus tahu siapa wanita itu. Ia harus memberinya nama dan wajah. Catatan di email reservasi itu menjadi petunjuk pertamanya. Ini hari yang spesial untuknya. Sinta membuka kalender, mencari tahu. Tidak ada hari ulang tahun atau perayaan apapun yang ia ketahui terkait Bakti. Itu pasti hari spesial bagi wanita itu. Langkah pertamanya adalah menghubungi restoran Italia itu. Dengan berpura-pura sebagai asisten Bakti, Sinta menelepon keesokan harinya. "Selamat pagi, saya Sinta, asisten Bapak Bakti. Saya ingin mengkonfirmasi kembali reservasi beliau tadi malam, untuk keperluan klaim perusahaan. Apakah reservasi tersebut berjalan lancar? Dan apakah ada nama tamu lain yang tercatat selain Bapak Bakti?" Tanyanya dengan suara yang dibuat seprofesional mungkin. Wanita di seberang telepon terdengar ramah. "Sebentar saya cek, Bu." "Ya, reservasi atas nama Bapak Bakti dan Ibu Bella. Semuanya lancar, dan pesanan kue spesialnya juga sudah kami sajikan. Semoga Ibu Bella suka ya," katanya riang. "Bella." Akhirnya sebuah nama. Sinta mengucapkan terima kasih dan menutup telepon, jemarinya terasa dingin. Bella. Nama yang cantik untuk sebuah perbuatan yang begitu buruk. Dengan nama itu, Sinta memulai perburuannya di dunia maya. Ia membuka media sosial, mengetikkan kombinasi nama, Bakti, dan Bella. Awalnya tidak ada hasil yang signifikan. Namun, ia tidak menyerah. Ia mulai mencari dari daftar teman-teman Bakti, lalu melihat foto-foto yang menandai suaminya. Ia menggulir ke bawah, melewati puluhan foto acara kantor dan pertemuan formal, hingga akhirnya ia menemukannya. Sebuah foto dari acara gala dinner perusahaan rekanan, 6 bulan yang lalu. Bakti berdiri di sana, tersenyum ke kamera. Dan di sebelahnya, seorang wanita cantik bergaun merah tersenyum menatap Bakti, bukan ke kamera. Tangan wanita itu menyentuh lengan Bakti dengan gestur yang terlalu akrab untuk sekadar rekan kerja. Sinta membuka daftar orang yang ditandai di foto itu. Dan di sanalah nama itu muncul, Bella Prameswari. Sinta mengklik profil Bella. Profil itu tidak dikunci. Sebuah etalase kehidupan yang sempurna. Foto-foto perjalanan ke Eropa, tas-tas bermerek, makan malam di restoran-restoran mahal. Bakti tidak akan pernah bisa membiayai gaya hidup seperti ini sendirian. Lalu Sinta melihatnya. Di antara puluhan foto narsisistik itu, ada beberapa foto Bella bersama seorang pria. Pria yang tampak tenang dan bersahaja, senyumnya tulus. Di salah satu foto, mereka berdua memegang papan bertuliskan, "Baru saja menikah, 3 tahun yang lalu." Sinta mengklik profil pria itu. Namanya Rendra Wijoyo. Suami Bella. Di profil Rendra, hanya ada sedikit foto. Foto pemandangan alam, foto proyek-proyek arsitektur yang tampak seperti pekerjaannya, dan beberapa foto bersama Bella di mana Rendra selalu menatap istrinya dengan penuh cinta. Hati Sinta terasa perih melihatnya. Pria ini tampak seperti pria yang baik. Pria yang tidak pantas menerima ini. Selama berhari-hari, Sinta hanya mengamati. Ia mengumpulkan bukti dalam sebuah folder rahasia di komputernya. Tangkapan layar dari profil Bella yang menunjukkan ia berada di kota yang sama saat Bakti mengaku sedang perjalanan bisnis. Jadwal, lembur, Bakti yang anehnya selalu bertepatan dengan postingan Bella tentang makan malam kejutan. Kepingan-kepingan puzzle itu membentuk sebuah gambar yang mengerikan. Awalnya,
Sinta tidak berniat melibatkan Rendra. Ini adalah masalahnya sendiri. Namun, saat ia mendengar rencana Bakti untuk membawa Bella ke villa mereka, ke tempat paling sakral dalam pernikahan mereka, sesuatu di dalam dirinya patah. Ini bukan lagi hanya tentang perselingkuhan. Ini adalah sebuah invasi. Sebuah penodaan. Dan ia tidak bisa melawannya sendirian. Maka, dengan keberanian yang ia kumpulkan dari sisa-sisa hatinya yang hancur, ia mencari nomor telepon Rendra. Tidak sulit, Rendra mencantumkan nomornya di profil LinkedIn miliknya untuk keperluan profesional. Sinta menatap nomor itu selama 1 jam penuh sebelum akhirnya memberanikan diri mengirim pesan pertama. Pesan yang kini telah berbalas dan membuka sebuah jalur komunikasi yang tak terduga. Di dalam villa yang dingin, percakapan melalui pesan teks itu berlanjut. Sinta, bagaimana Anda tahu mereka akan ke sini? Rendra, Bella bilang dia ada acara retreat kantor di puncak. Alasan yang sama yang dia pakai bulan lalu, dan ternyata dia pergi ke Bali. Saya tidak bodoh lagi kali ini. Saya memasang pelacak GPS di mobilnya pagi tadi. Sinta terdiam sejenak. Pelacak GPS. Pria ini sama terlukanya dengan dirinya. Sama-sama terdorong untuk melakukan hal-hal yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Rendra, saya melihat tujuan yang dia masukkan di peta adalah area villa Anda. Saya hanya menebak. Maaf jika saya lancang. Sinta, Anda tidak lancang. Anda benar. Suami saya juga mengatakan hal yang sama. Perjalanan bisnis ke puncak. Keheningan sejenak dalam percakapan mereka, seolah keduanya sedang mencerna kenyataan pahit itu. Lalu Rendra mengirim pesan lagi. Rendra, apa yang akan Anda lakukan? Ini adalah pertanyaan yang paling ditakuti sekaligus paling ditunggu oleh Sinta. Sinta, saya sudah ada di villa. Saya akan menunggu mereka. Balasan dari Rendra datang lebih lama kali ini. Sinta bisa membayangkan pria itu sedang terkejut. Mungkin menganggapnya gila. Rendra, sendirian? Itu tidak aman. Dan apa yang akan Anda katakan? Sinta, saya akan mengatakan yang sebenarnya. Saya lelah dengan kebohongan. Kemudian, sebuah tawaran yang mengubah arah rencana Sinta sepenuhnya muncul di layar. Rendra, bagaimana jika Anda tidak sendirian? Saya sedang dalam perjalanan ke puncak sekarang. Saya bisa sampai dalam 1 jam. Kita hadapi mereka bersama. Tawaran itu membuat Sinta tertegun. Menghadapi mereka bersama-sama? Gambaran itu terlintas di benaknya. Bukan lagi Sinta yang rapuh melawan suami dan selingkuhannya. Tapi 2 orang yang dikhianati, berdiri bahu-membahu, menuntut keadilan. Kekuatan dari gambaran itu memberinya energi baru. Sinta, datanglah. Gerbangnya tidak saya kunci. 1 jam terasa seperti seumur hidup. Sinta mondar-mandir di ruang tamu, pikirannya berpacu. Apa yang harus ia katakan pada Rendra saat mereka bertemu? Bagaimana rupa pria itu? Apakah ia akan sama hancurnya seperti yang terdengar dari pesan-pesannya? Tepat ketika matahari mulai tergelincir di ufuk barat, sebuah mobil sedan berwarna gelap memasuki halaman villa. Jantung Sinta berdebar kencang. Ia melihat seorang pria keluar dari mobil. Posturnya tegap, lebih tinggi dari yang ia bayangkan dari foto. Ia mengenakan jaket tebal dan celana jeans sederhana. Wajahnya tampak lelah, dengan lingkaran hitam di bawah mata, namun sorot matanya tajam dan penuh tekad. Sinta membuka pintu sebelum pria itu sempat mengetuk. Mereka berdiri berhadapan dalam diam selama beberapa detik. 2 orang asing yang berbagi luka yang sama. Sinta, tanya pria itu. Suaranya lebih dalam dari yang Sinta duga. Rendra, balas Sinta. Rendra mengangguk pelan. Terima kasih sudah mengizinkan saya datang. Seharusnya saya yang berterima kasih, jawab Sinta, menyingkir untuk mempersilakannya masuk. Mereka duduk di ruang tamu yang temaram, menjaga jarak canggung di antara mereka. Rendra menceritakan kecurigaannya tentang perubahan drastis gaya hidup Bella. Tuntutan finansial yang tidak masuk akal. Kebohongan-kebohongan kecil yang menumpuk menjadi gunung. Sinta mendengarkan, dan untuk pertama kalinya, ia merasa dipahami. Ia kemudian menceritakan penemuannya, tentang email, aroma parfum, dan sikap dingin Bakti. Mereka bertukar informasi, mencocokkan jadwal dan kebohongan pasangan mereka. Semuanya pas. Perselingkuhan itu sudah berjalan jauh lebih lama dari yang mereka duga. Mereka tidak hanya mengkhianati kita, Rendra, kata Sinta akhirnya, suaranya terdengar lebih kuat. Mereka meremehkan kita. Mereka pikir kita bodoh. Mereka pikir kita akan diam saja. Rendra menatap Sinta, ada kilat apresiasi di matanya yang lelah. Lalu,
Apa rencana Anda? Hanya menunggu dan menangkap basah mereka. Sinta menggeleng. Awalnya begitu. Tapi sekarang, saya rasa kita bisa melakukan lebih dari itu. Rendra mencondongkan tubuhnya, tertarik. Apa maksud Anda? Menangkap basah hanya akan memberi kita kepuasan sesaat. Mereka akan berkelit, saling menyalahkan, dan pada akhirnya kita yang akan terlihat seperti pihak yang emosional dan tidak terkendali. Jelas Sinta. Kita harus menunjukkan pada mereka bahwa kita tidak hanya tahu, tapi kita selangkah lebih maju. Kita yang memegang kendali. Rendra terdiam, mencerna kata-kata Sinta. Ia melihat ketenangan dan kecerdasan di mata wanita di hadapannya. Ini bukan wanita yang akan berteriak histeris. Ini adalah seorang ahli strategi. Saya tidak datang ke sini dengan tangan kosong, kata Rendra pelan, seolah baru saja mengambil sebuah keputusan besar. Saya bilang saya punya sesuatu yang akan menghancurkan mereka. Istri saya, Bella, dia tidak hanya berselingkuh. Saya yakin dia juga mencuri dari saya. Sejumlah uang yang tidak sedikit. Saya sudah mengumpulkan beberapa bukti transaksi aneh dari rekening saya. Sinta menatap Rendra. Permainan ini baru saja naik ke level yang sama sekali berbeda. Ini bukan lagi sekadar drama perselingkuhan. Ini melibatkan kejahatan. Penipuan. Kita akan siapkan panggungnya, kata Sinta, tekadnya kini sekeras baja. Kita tidak akan bersembunyi dan menunggu. Kita akan menyambut mereka. Dan saat pertunjukan selesai, mereka akan tahu bahwa mereka telah salah memilih lawan. Rendra mengangguk, sebuah senyum tipis yang pahit tersungging di bibirnya. Baiklah. Mari kita siapkan panggung untuk mereka. Di tengah villa yang semakin gelap dan dingin itu, sebuah persekutuan telah lahir. Persekutuan dua hati yang terluka, yang kini bersatu bukan untuk balas dendam, tetapi untuk sebuah keadilan yang telak. Persekutuan itu tidak disegel dengan jabat tangan, melainkan dengan tatapan mata yang saling mengerti. Di tengah ruang tamu villa yang dingin, Sinta dan Rendra, dua orang asing yang dipersatukan oleh luka yang sama, mulai bergerak bukan lagi sebagai korban, tetapi sebagai arsitek dari sebuah kejatuhan. Keheningan canggung di antara mereka telah menguap, digantikan oleh energi yang terfokus. Sebuah ketenangan dingin yang jauh lebih berbahaya daripada amarah yang meledak-ledak. Mereka tidak punya banyak waktu. Berdasarkan pelacak GPS di mobil Bella, Rendra memperkirakan pasangan itu akan tiba dalam waktu kurang dari 2 jam. Setiap menit sangat berharga. Tas ini, kata Rendra sambil menepuk ransel hitam yang dibawanya, isinya bukan hanya baju ganti. Ia membukanya di atas meja kopi, menyingkirkan beberapa majalah interior yang pernah dipilih Sinta bersama Bakti. Di dalamnya, terbungkus kain bludru untuk melindunginya dari guncangan, terdapat peralatan yang membuat Sinta mengerti bahwa Rendra serius dengan ucapannya. Ada sebuah laptop tipis, beberapa kamera nirkabel berukuran sangat kecil, tidak lebih besar dari ujung ibu jari, beberapa unit bank daya, dan gulungan selotip 2 sisi berwarna hitam. Ini mungkin berlebihan, ujar Rendra, lebih kepada dirinya sendiri, tapi saya sudah muak merasa tertinggal. Malam ini, kita yang akan melihat dan mendengar segalanya. Rencana mereka terbentuk dengan cepat, mengalir seolah mereka sudah berlatih berkali-kali. Rendra, dengan keahlian teknisnya, bertugas memasang mata dan telinga elektronik. Sinta, dengan pengetahuannya akan setiap sudut dan kebiasaan Bakti, menjadi sutradaranya. Ruang tamu adalah panggung utama, kata Sinta. Bakti suka sekali dengan perapian itu. Dia akan menyalakannya, menuang anggur, dan duduk di sofa itu. Sinta menunjuk sofa kulit berwarna coklat tua di sudut. Dia akan merasa seperti raja di istananya. Rendra mengangguk, memahami. Ia mengambil salah satu kamera mini dan dengan hati-hati menempelkannya di sela-sela ukiran kayu pada rak buku tinggi yang menghadap langsung ke area perapian. Cahayanya yang kecil dan berkedip sekali saat aktif, langsung menyatu dengan kegelapan kayu. Mereka bekerja dalam harmoni yang hening. Sinta menunjukkan sebuah pot tanaman hias besar di sudut lain ruangan. Rendra menyelipkan kamera kedua di antara daun-daunnya yang lebat, memberikan sudut pandang yang lebih luas. Dapur, Sinta berbisik, memimpin jalan. Dia pasti akan mengambil botol anggur terbaik kita, yang kusimpan untuk ulang tahun pernikahan. Kalimat itu diucapkannya tanpa getaran, sebuah fakta dingin yang ia terima. Rendra memasang kamera ketiga di bawah lemari gantung, tersembunyi di antara bayangan, lensanya mengarah tepat ke meja utama dan kulkas anggur. Kamera terakhir, Sinta menyarankannya untuk diletakkan di teras, tersembunyi di dalam salah satu lampion taman. Jika cuaca bagus, dia suka mengajak tamu duduk di luar, membanggakan pemandangan lembah. Sementara Rendra menghubungkan semua kamera ke laptopnya, memastikan setiap gambar tertangkap dengan jernih dan setiap suara terdengar jelas,
Sinta memulai tugasnya yang jauh lebih menyiksa secara emosional. Ia mempersiapkan panggung itu sendiri. Ia berjalan ke ruang makan dan menarik keluar 2 kursi dari meja kayu jati yang berat. Ia masuk ke dalam lemari penyimpanan, mengambil set piring termahal mereka, porselen putih dengan tepian emas tipis yang mereka beli saat bulan madu di Eropa. Tangannya tidak gemetar saat menatanya di atas meja. Ia mengambil 2 gelas anggur kristal, yang mengeluarkan suara denting merdu saat ia letakkan bersebelahan. Ia bahkan menempatkan sepasang lilin putih tinggi di tengah meja, meski ia tidak berniat menyalakannya. Ia menciptakan ilusi sempurna dari sebuah malam romantis, sebuah parodi dari apa yang direncanakan Bakti. Setiap benda yang ia sentuh adalah hantu dari kenangan indah, dan menatanya untuk menyambut wanita lain terasa seperti sebuah ritual pengusiran setan. Saat itulah Rendra selesai dengan tugasnya dan menghampiri Sinta di ruang makan. Ia melihat meja yang tertata rapi, dan ada ekspresi simpati yang dalam di matanya. "Anda tidak apa-apa melakukan ini?" tanyanya lembut. Sinta menoleh, seulas senyum tipis yang tak mencapai matanya terukir di bibirnya. "Anehnya, iya," jawabnya. "Setiap piring yang kuletakkan, setiap gelas yang kutata, rasanya seperti mengambil kembali sebagian kecil dari diriku. Dia tidak akan menodai tempat ini dengan kebohongannya. Aku yang akan mendefinisikan apa yang terjadi di sini malam ini." Mereka kembali ke ruang tamu. Rendra sudah menyiapkan laptopnya di sudut yang tidak akan terlihat. Mereka harus punya tempat untuk bersembunyi, tempat untuk menonton pertunjukan tanpa terlihat. Sinta memikirkannya sejenak. Ruang kerja Bakti di lantai bawah terlalu berisiko. Pilihan terbaik adalah kamar tidur utama di lantai atas. Kamar itu memiliki pintu yang bisa dikunci dan yang terpenting, memiliki balkon kecil di dalam ruangan yang menghadap langsung ke ruang tamu di bawahnya, tersembunyi di balik sebuah partisi kayu berukir. Mereka bisa menonton langsung dari sana, atau hanya memantau dari layar laptop. Saat mereka membawa semua peralatan ke atas, Rendra berhenti sejenak. "Sinta," katanya, menggunakan nama depannya untuk pertama kali. "Saya hanya ingin Anda tahu. Apapun yang terjadi malam ini, Anda tidak sendirian." Sinta mengangguk, rasa terima kasih yang tulus terasa hangat di dadanya yang beku. "Kamu juga, Rendra?" Di dalam kamar tidur utama, kamar tidur Sinta dan Bakti, suasana terasa paling menyesakan. Aroma parfum Bakti masih samar-samar tercium dari bantal. Sinta mengabaikannya, menarik sebuah kursi untuk Rendra dan dirinya sendiri di depan sebuah meja kecil. Rendra membuka laptopnya, dan layar terbagi menjadi 4 kotak, menampilkan gambar-gambar jernih dari kamera-kamera yang telah mereka pasang. Ruang tamu yang remang, dapur yang sunyi, teras yang berkabut. Semuanya siap. Panggung telah disiapkan. Para aktornya akan segera tiba. Waktu merayap dengan lambat. Mereka duduk dalam keheningan, hanya ditemani suara napas mereka sendiri dan desau angin di luar. Ketegangan di dalam ruangan terasa begitu tebal hingga bisa diiris. Mereka tidak membicarakan masa depan, tidak membicarakan apa yang akan terjadi setelah malam ini. Seluruh eksistensi mereka terfokus pada beberapa jam ke depan. Untuk mengisi keheningan yang menyiksa, Sinta mulai berbicara, suaranya pelan. "Kami membeli tanah ini 5 tahun yang lalu. Waktu itu hanya kebun teh yang tidak terurus. Bakti yang punya mimpi membangun villa kayu ini. Katanya, ini akan jadi tempat kita menua nanti." Rendra mendengarkan tanpa menyela. Ia kemudian balas berbagi. "Bella selalu ingin jadi desainer. Aku mendukungnya penuh. Aku membiayai sekolahnya, memberinya modal untuk membuka butik pertamanya. Aku tidak pernah bertanya uangnya dipakai untuk apa saja. Aku percaya padanya." Cerita-cerita kecil itu, kepingan-kepingan dari kehidupan yang mereka kira nyata, mengisi udara di antara mereka. Itu bukanlah keluhan, melainkan sebuah eulogi. Sebuah perpisahan dengan masa lalu yang mereka cintai, sebelum mereka menghancurkannya berkeping-keping malam ini untuk bisa membangun sesuatu yang baru di atas reruntuhannya. Tiba-tiba, sebuah notifikasi muncul di layar laptop Rendra. Itu dari aplikasi pelacak GPS. Sebuah lingkaran merah kecil yang mewakili mobil Bella kini telah berhenti bergerak. Lokasinya, tepat di depan gerbang villa. "Mereka tiba," bisik Rendra, suaranya serak. Sinta merasakan aliran adrenalin yang dingin mengalir di pembuluh darahnya. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Ini dia. Tidak ada jalan untuk kembali. Dari laptop, mereka beralih ke rekaman langsung dari kamera CCTV di gerbang depan. Sebuah mobil SUV hitam mewah milik Bakti berhenti, lampunya menembus kabut tebal. Gerbangnya memang tidak Sinta kunci. Mobil itu masuk dengan perlahan, bannya berderit di atas jalanan kerikil. Sinta bisa melihat siluet 2 orang di dalamnya.
Mobil itu kemudian berhenti di halaman utama. Mesin dimatikan. Pintu mobil terbuka. Sinta menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh kekuatan yang tersisa di dalam dirinya. Ini adalah momen penentuan. Ia menatap Rendra, yang balas menatapnya dengan anggukan kecil yang mantap. Mereka siap. Matikan semua lampu, bisik Sinta, matanya terpaku pada layar, melihat dua sosok itu berjalan mendekati pintu depan. Biarkan mereka merasa memiliki tempat ini. Rendra mengklik tetikusnya. Satu persatu, lampu teras dan lampu taman yang tadi menyala, padam. Villa itu kembali tenggelam dalam kegelapan pekat, seolah tak berpenghuni. Menunggu. Menjebak. Dari tempat persembunyian mereka di kamar lantai atas, dunia Sinta dan Rendra menyempit menjadi layar laptop berukuran 14 inci. Kegelapan di luar hanya ditembus oleh cahaya redup dari layar itu, yang memantulkan wajah-wajah tegang mereka. Mereka tidak berani bersuara, bahkan untuk bernapas pun mereka lakukan dengan hati-hati. Di salah satu kotak video, kamera di depan pintu utama menunjukkan Bakti dan Bella berdiri di teras. Bakti tampak merogoh sakunya, mencari kunci. Kunci yang tidak ia perlukan, karena Sinta tidak mengunci pintunya. Suara kunci yang dimasukkan ke lubang terdengar jelas, melalui mikrofon sensitif yang dipasang Rendra. Lalu, pintu terbuka dengan derit pelan. Bakti melangkah masuk terlebih dahulu, membalik saklar lampu di dekat pintu. Hanya satu lampu kecil di lorong yang menyala, memberikan penerangan yang minim. "Silakan masuk, Ratu," kata Bakti dengan suara yang dibuat-buat mesra. Sinta merasakan perutnya mual mendengarnya. Bella melangkah masuk di belakangnya, tawanya yang renyah terdengar seperti pecahan kaca di telinga Sinta. Dari sudut pandang kamera di rak buku, Sinta melihatnya untuk pertama kali secara langsung, bukan dari foto. Wanita itu memang cantik. Rambutnya panjang tergerai, ia mengenakan gaun kasmir mahal yang memeluk tubuhnya, dan sepatu bot tinggi yang tampak tidak praktis untuk cuaca puncak. Ia memutar tubuhnya, matanya menyapu interior villa dengan tatapan menilai. "Wow, Bakti. Tempat ini lebih bagus dari yang aku bayangkan," katanya, suaranya mengandung nada kepemilikan yang membuat darah Sinta mendidih. "Selera istrimu tidak buruk juga, ternyata." "Selera dia bagus karena aku yang mengarahkannya," sahut Bakti cepat, diikuti tawa angkuh. Ia meletakkan tas mereka di lantai dan berjalan untuk menyalakan perapian gas. Sinta mengepalkan tangannya di pangkuan. Ia melihat Rendra di sebelahnya, rahang pria itu mengeras, matanya tak berkedip menatap layar. "Ayo, sini, biar aku hangatkan," ujar Bakti, menepuk-nepuk sofa di sebelahnya. Bella tidak langsung menurut. Ia berjalan mengelilingi ruang tamu, menyentuh perabotan seolah sedang melakukan inspeksi. Jarinya menelusuri vas bunga keramik di atas meja, lalu ia berhenti di depan sebuah foto pernikahan Sinta dan Bakti yang terpajang di dinding. Kamera menangkap ekspresi wajahnya dengan jelas. Sebuah senyum tipis yang meremehkan. "Kalian terlihat bahagia di sini," katanya dengan nada sarkas. "Foto ini harus disingkirkan nanti." Bakti tertawa lagi. "Tentu saja. Kita akan ganti dengan foto kita. Foto pemilik yang sebenarnya." Di lantai atas, Sinta merasa seolah ada tangan tak terlihat yang meremas jantungnya. Setiap kata yang mereka ucapkan adalah bukti. Bukti dari arogansi mereka, bukti dari pengkhianatan mereka yang tanpa penyesalan. Rendra di sebelahnya hanya diam, tapi Sinta bisa melihat urat di lehernya menegang. Mereka sedang menyaksikan rumah dan kehidupan mereka dinodai, dihina, dan direncanakan untuk direbut, tepat di depan mata mereka. "Aku akan ambilkan anggur," kata Bakti, berjalan menuju dapur. Kamera di dapur pun aktif. Sinta melihat suaminya membuka kulkas anggur dan tanpa ragu mengambil botol Chateau Margaux. Anggur yang Sinta simpan khusus untuk merayakan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10 tahun depan. Hatinya terasa seperti ditusuk ribuan jarum es. Bakti mengambil 2 gelas kristal. Gelas yang sama yang Sinta dan Rendra lihat di meja makan, dan kembali ke ruang tamu. Ia membuka botol itu dengan gerakan ahli, menuangkannya untuk Bella. "Untuk kita," kata Bakti, mengangkat gelasnya. "Untuk masa depan kita yang cerah," timpal Bella, mendentingkan gelasnya ke gelas Bakti. "Dan untuk kebodohan pasangan kita masing-masing." Mereka tertawa bersama, tawa yang kejam dan penuh kemenangan. "Sinta pasti sedang khusyuk yoga di kamarnya sekarang. Percaya kalau aku sedang rapat penting membahas anggaran," ejek Bakti. Bella tersenyum puas. "Kalau Rendra, aku tidak perlu khawatir. Pria itu terlalu sibuk dengan dunia kerjanya yang membosankan untuk menyadari apapun. Dia pikir aku sedang ikut retreat kantor. Betapa menyedihkan." Sinta menutup matanya sejenak, mencoba menahan gelombang amarah dan sakit hati yang mengancam akan menenggelamkannya.
Ia melirik Rendra. Wajah pria itu pucat, ekspresinya kosong. Pukulan itu, mendengar langsung dari mulut istrinya sendiri betapa ia diremehkan, pasti terasa menghancurkan. Namun, Rendra tidak bergerak. Ia hanya terus menonton, menyerap setiap racun yang mereka semburkan, menyimpannya sebagai bahan bakar untuk apa yang akan datang. Percakapan mereka kemudian beralih ke topik yang lebih serius. Topik yang ditunggu-tunggu oleh Rendra dan Sinta. Jadi, bagaimana progresnya? Tanya Bella, nadanya menjadi lebih tajam. Aset perusahaan itu sudah aman? Bakti menyesap anggurnya, tampak sangat percaya diri. Hampir. Tinggal satu rekening bersama lagi yang perlu kuurus. Aku sudah menyiapkan dokumennya. Sinta hanya perlu tanda tangan, dia tidak akan curiga. Dia pikir itu untuk ekspansi bisnis baru. Begitu dana itu pindah ke rekeningku yang baru, kita bebas. Kita bisa tinggalkan mereka dengan sisa-sisa perusahaan yang hampir kosong. Jantung Sinta mencelos. Jadi ini rencana mereka. Bukan hanya mengambil hatinya, tapi juga mengambil hasil kerja kerasnya. Perusahaan yang ia rintis dari nol bersama Bakti, akan dikuras habis. Ini bukan lagi perselingkuhan, ini adalah konspirasi perampokan. Di sebelahnya, Rendra mengepalkan tangannya begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Bukti yang mereka butuhkan, pengakuan dari mulut pelakunya sendiri, kini terekam jelas di laptop Rendra. Bella tampak sangat senang dengan berita itu. Wajahnya berseri-seri. Bagus. Aku sudah tidak sabar untuk mulai mendekorasi ulang villa ini. Aku ingin kolam renang air hangat di taman belakang, dan mungkin kita bisa merobohkan dinding ruang kerja itu untuk memperluas kamar utama. Cukup. Sinta sudah mendengar cukup. Rasa sakitnya telah berubah menjadi amarah yang dingin dan membara. Ia tidak lagi melihat pria di layar itu sebagai suaminya. Ia adalah musuh, seorang pencuri yang harus dihentikan. Di layar, Bakti meletakkan gelasnya dan berdiri. Ia merentangkan tangannya, memandang sekeliling villa dengan ekspresi penuh kemenangan. Ia berjalan ke tengah ruangan, tepat di bawah lampu gantung utama. Bella mengikutinya, melingkarkan tangannya di pinggang Bakti dari belakang. Mereka berdiri di sana, siluet mereka terpantul di jendela besar yang gelap. Bakti memeluk Bella dengan erat. Lihatlah, sayang. Malam ini dan selamanya, tempat ini milik kita. Itu adalah kalimat pemicunya. Kalimat yang telah disepakati oleh Sinta dan Rendra. Tangan Rendra bergerak di atas papan ketik laptop. Dengan satu klik, ia mengaktifkan sistem audio villa yang terhubung melalui Bluetooth. Keheningan pecah. Sebuah melodi piano yang lembut mulai mengalun dari pengeras suara yang tersembunyi di setiap sudut ruangan. Itu adalah lagu Perfect dari Ed Sheeran. Lagu pernikahan Sinta dan Bakti. Di layar, Bakti dan Bella langsung membeku. Mereka saling pandang, ekspresi bingung dan waspada muncul di wajah mereka. Suara apa itu? Bisik Bella, melepaskan pelukannya. Bakti tampak sama bingungnya. Aku tidak tahu. Mungkin sistem audionya error. Tapi sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, Rendra menekan tombol berikutnya. Dan dalam sekejap, kegelapan diusir. Seluruh lampu di villa, lampu gantung kristal, lampu sorot di langit-langit, lampu dinding, lampu di taman, semuanya menyala bersamaan dengan kekuatan penuh. Ruangan itu bermandikan cahaya yang begitu terang dan tiba-tiba, menyilaukan dan tanpa ampun. Bakti dan Bella berdiri terpaku di tengah ruangan, terperangkap dalam sorotan cahaya seperti dua aktor yang terkejut di atas panggung. Tirai pertunjukan mereka tiba-tiba dirobek paksa. Wajah mereka yang tadinya penuh kemenangan, kini pucat pasi, dipenuhi keterkejutan dan ketakutan murni. Pertunjukan mereka telah berakhir. Pertunjukan Sinta dan Rendra baru saja akan dimulai. Kejutan itu begitu total dan absolut hingga membekukan waktu. Selama beberapa detik yang terasa abadi, Bakti dan Bella hanya berdiri mematung di tengah lautan cahaya, seperti dua manekin yang terjebak dalam etalase toko yang tiba-tiba dinyalakan. Musik pernikahan yang mengalun ironis memenuhi setiap sudut ruangan, liriknya yang romantis berubah menjadi sebuah ejekan yang kejam. Wajah Bakti, yang beberapa saat lalu dipenuhi keangkuhan seorang penakluk, kini mengeras menjadi topeng kebingungan dan kepanikan yang nyaris tak bisa disembunyikan. Matanya liar bergerak, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Error pada sistem? Korsleting listrik? Atau sesuatu yang jauh lebih buruk? Di sebelahnya, Bella tampak lebih buruk lagi. Wajahnya pucat pasi seperti kertas, senyum kemenangan yang tadi terukir di bibirnya lenyap tak berbekas, digantikan oleh bibir yang bergetar menahan syok. Kemudian, dari puncak tangga kayu yang melingkar di sudut ruangan, terdengar suara langkah kaki. Pelan, tenang, dan disengaja.
Itu bukan suara langkah yang tergesa-gesa atau marah, melainkan suara langkah seseorang yang memegang kendali penuh. Seseorang yang datang untuk mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Bakti dan Bella serempak menoleh ke arah sumber suara. Dan di sanalah mereka berdiri. Sinta. Dan di sampingnya, seorang pria asing yang menatap lurus ke arah Bella dengan ekspresi yang tak terbaca. Sinta mengenakan gaun rumah sederhana berwarna krem, rambutnya tergerai rapi di bahunya. Tidak ada air mata di wajahnya. Tidak ada amarah yang meluap-luap. Yang ada hanyalah ketenangan yang menakutkan, sebuah ketenangan yang memancarkan kekuatan absolut. Matanya menatap lurus ke arah Bakti. Sepasang mata yang dulu selalu menatapnya dengan cinta, kini terlihat dingin dan asing seperti mata orang lain. Rendra, yang berdiri sedikit di belakang Sinta, menyilangkan tangannya di dada. Ia tidak mengatakan apa-apa, tapi kehadirannya saja sudah menjadi sebuah vonis. Otak Bakti yang panik akhirnya mulai bekerja, mencoba mencari jalan keluar dari labirin mimpi buruk ini. Ia harus bicara, harus mengendalikan narasi. Ia melepaskan diri dari Bella, mengambil satu langkah ke depan seolah ingin melindungi wanita itu, sebuah gestur kesatria yang tampak menggelikan dalam situasi tersebut. Sinta, serunya, suaranya dipaksakan terdengar terkejut dan lega. Ya Tuhan, sayang, kamu di sini. Aku baru saja mau meneleponmu. Ada masalah dengan listrik di villa, semuanya menyala sendiri. Itu adalah kebohongan pertama, sebuah kebohongan yang lemah dan putus asa. Sinta tidak menjawab. Ia hanya terus menuruni anak tangga, satu persatu, gerakannya anggun dan tidak terburu-buru. Rendra mengikutinya dalam diam. Setiap langkah mereka adalah dentuman genderang yang semakin mendekat. Melihat Sinta tidak merespons, Bakti mencoba lagi, kali ini dengan narasi yang berbeda, menunjuk arah Bella yang masih membeku. Oh, ini Bella, rekan kerjaku. Kami baru saja menyelesaikan rapat di Cisarua, dan karena sudah terlalu malam dan berkabut, aku menawarinya untuk menginap di sini daripada harus kembali ke Jakarta. Aku yakin kamu tidak keberatan, kan, sayang? Ini darurat. Ia tertawa kecil, tawa yang terdengar serak dan palsu. Kami benar-benar terkejut melihatmu di sini. Kukira kamu baru akan datang besok. Kebohongan itu tergantung di udara, begitu transparan dan menyedihkan. Rekan kerja. Rapat. Keadaan darurat. Sebuah cerita yang dirangkai dengan benang-benang kepanikan. Sinta akhirnya sampai di anak tangga terakhir. Ia berhenti, kini hanya berjarak beberapa meter dari suaminya. Ia menatap Bakti, lalu pandangannya beralih ke Bella, yang tampak gemetar hebat dan menghindari tatapannya. Rekan kerja. Sinta akhirnya bersuara. Suaranya datar, tanpa emosi, namun memotong keheningan seperti pisau bedah. Rekan kerja yang kamu sambut dengan anggur pernikahan kita? Rekan kerja yang kamu sebut, Ratu, saat memasuki rumahku. Kata-kata itu menghantam Bakti seperti pukulan telak. Wajahnya semakin pucat. Ia membuka mulutnya untuk menyangkal, tapi tidak ada suara yang keluar. Sinta telah mengambil senjatanya, mematahkannya di depan matanya. Sinta kemudian mengalihkan perhatiannya sepenuhnya pada Bella. Untuk pertama kalinya, ia berbicara langsung pada wanita yang telah mencoba merebut kehidupannya. Bella Prameswari, katanya, menyebut nama lengkap wanita itu dengan penekanan yang membuat Bella tersentak. Senang akhirnya bisa bertemu langsung denganmu. Sepertinya kamu sudah cukup nyaman di sini. Bahkan sudah punya rencana untuk merombak interiornya. Mata Bella membelalak ngeri. Bagaimana Sinta bisa tahu? Apakah ia mendengar semuanya? Kepanikan murni menjalari dirinya. Ia melirik Bakti, mencari pertolongan, tapi pria itu sama tersesatnya dengan dirinya. Mereka terjebak. Benar-benar terjebak. Bakti, Sinta kembali menatap suaminya, nadanya berubah menjadi nada seseorang yang sedang menjelaskan pelajaran sederhana pada anak kecil. Jika kamu ingin membawa tamu ke rumah, bukankah sopan santunnya adalah mengenalkan tamu itu pada istrimu? Dan Bella, lanjutnya, pandangannya kembali menyorot wanita itu, mengingat kamu datang bersama suamiku. Sepertinya adil jika suamimu juga ada di sini untuk menyapamu. Saat itulah Sinta sedikit menyingkir, memperlihatkan Rendra yang sejak tadi berdiri diam di belakangnya. Rendra, Sinta memperkenalkannya dengan formal. Ini Bakti. Dan wanita di sebelahnya, kurasa kamu sudah kenal. Dunia Bella seolah meledak menjadi serpihan. Rendra, suaminya ada di sini, di villa ini, melihat semuanya. Kepanikan yang sejak tadi ia tahan akhirnya meledak. Rendra, desisnya, suaranya nyaris tak terdengar. Apa yang kamu lakukan di sini? Rendra tidak menjawab pertanyaan istrinya.
Ia hanya menatapnya dengan tatapan yang dipenuhi kekecewaan dan rasa sakit yang begitu dalam. Tatapan seorang pria yang melihat istrinya berubah menjadi monster di depan matanya. Retreat kantor, Bella, hanya itu yang ia katakan, suaranya rendah dan bergetar karena emosi yang tertahan. Pertanyaan sederhana itu menghancurkan seluruh kebohongan yang telah Bella bangun. Melihat situasinya semakin tak terkendali, Bakti mencoba mengambil alih lagi, kali ini dengan nada marah. Siapa kamu? Apa-apaan ini, Sinta? Membawa orang asing ke rumah kita? Dia bukan orang asing, potong Sinta dengan cepat, suaranya kini setajam es. Dia adalah sekutuku. Seseorang yang sama sepertimu, juga dikhianati oleh orang yang paling dia percaya. Keempatnya berdiri dalam kebuntuan yang tegang. Bakti dan Bella di satu sisi, terpojok dan terekspos. Sinta dan Rendra di sisi lain, tenang dan memegang semua kartu. Musik pernikahan itu akhirnya berhenti, digantikan oleh keheningan yang lebih mencekam. Sinta berjalan santai ke arah meja kopi, mengambil remote kontrol televisi yang tergeletak di sana. Ia membelakangi mereka sejenak, menghadap ke layar hitam besar yang tergantung di atas perapian. Kalian tahu, katanya tanpa menoleh, penyambutan kalian tadi begitu mesra. Aku rasa tidak adil jika hanya aku dan Rendra yang menikmatinya. Sepertinya kalian juga harus melihatnya. Ia menekan sebuah tombol di remote. Layar televisi menyala, bukan menampilkan siaran biasa, melainkan antarmuka sebuah pemutar video. Dengan satu klik lagi, video mulai diputar. Video itu menampilkan gambar yang familiar, karena direkam beberapa menit yang lalu dari sudut pandang kamera di rak buku. Menampilkan Bakti dan Bella yang baru saja masuk ke dalam villa. Kualitas gambarnya sangat jernih, suaranya sangat jelas. Di layar, mereka melihat diri mereka sendiri. Mendengar tawa mereka sendiri. Mendengar Bakti menyebut Bella, Ratu. Mendengar Bella menghina selera Sinta. Mendengar mereka bersulang untuk kebodohan pasangan masing-masing. Setiap kata, setiap sentuhan, setiap tawa angkuh, semuanya diputar ulang dalam resolusi tinggi, menjadi sebuah tontonan horor pribadi bagi mereka. Bakti menatap layar dengan mulut ternganga, napasnya tercekat. Bella mengeluarkan suara seperti rintihan tertahan, tangannya menutup mulutnya seolah ingin menelan kembali semua kata-kata yang telah ia ucapkan. Video terus berlanjut tanpa ampun. Menampilkan percakapan mereka tentang rencana penggelapan dana perusahaan. Pengakuan Bakti bahwa Sinta hanya perlu menandatangani satu dokumen lagi. Mimpi Bella untuk membangun kolam renang air hangat. Dan kemudian, adegan puncaknya. Bakti memeluk Bella di tengah ruangan, mengucapkan kalimat saktinya, malam ini dan selamanya, tempat ini milik kita. Tepat setelah kalimat itu terucap di televisi, Sinta menekan tombol jeda. Gambar di layar membeku pada momen itu, Bakti dan Bella dalam pelukan mesra, wajah mereka bersinar karena kemenangan sesaat. Sinta berbalik menghadap mereka. Wajahnya yang tenang kini dihiasi oleh seulas senyum tipis. Senyum yang tidak mengandung kebahagiaan, melainkan kepuasan yang dingin dan mutlak. Selamat datang di neraka, ujarnya pelan. Aku harap kalian menikmati pertunjukannya. Gambar yang membeku di layar televisi, gambar pengkhianatan mereka yang diabadikan, menjadi katalisator yang meledakkan bom waktu di dalam ruangan. Ketenangan pecah, digantikan oleh kepanikan yang paling primitif. Topeng kepercayaan diri dan arogansi yang dikenakan Bakti dan Bella lurus ketika, memperlihatkan wajah asli mereka yang dipenuhi ketakutan, keegoisan, dan kepengecutan. Reaksi pertama mereka bukanlah penyesalan, melainkan insting untuk menyelamatkan diri sendiri, bahkan jika itu berarti harus menginjak-injak rekan konspirasi mereka. Bakti adalah yang pertama meledak. Ia berbalik menghadap Bella, matanya yang panik kini menyala dengan kebencian. Semua pesona dan kata-kata manis yang ia berikan pada wanita itu, beberapa saat lalu menguap tak berbekas. Ini semua salahmu, hardiknya, jarinya menuding lurus ke wajah Bella yang pucat. Kamu yang terus-menerus merayuku. Kamu yang bilang istrimu tidak mengerti dirimu, bahwa kamu butuh pria sepertiku. Aku hanya mencoba membantumu, memberimu kehidupan yang lebih baik. Itu adalah sebuah pertunjukan yang menyedihkan. Seorang pria yang terpojok, mencoba membalikan keadaan dengan melemparkan seluruh kesalahan pada wanita yang tadinya ia sebut sebagai ratunya. Ia mencoba melukis dirinya sebagai korban, seorang suami baik hati yang tergoda oleh bujukan iblis. Sinta dan Rendra hanya menonton dalam diam, memberikan panggung bagi mereka untuk saling menghancurkan. Mereka tahu ini akan terjadi. Hubungan yang dibangun di atas kebohongan tidak akan pernah bisa bertahan di bawah tekanan kebenaran. Bella, yang sejak tadi gemetar hebat, kini tersentak oleh tuduhan itu. Ketakutannya berubah menjadi amarah histeris.
Ia tidak lagi melihat Bakti sebagai pangeran penyelamatnya, melainkan sebagai seorang pengecut yang mencoba mendorongnya ke bawah jurang sendirian. Aku, pekiknya, suaranya melengking dan pecah. Kamu yang mendatangiku. Kamu yang berjanji akan menceraikan istrimu yang membosankan itu. Kamu yang bilang kita akan membangun kerajaan kita sendiri. Kamu bilang aku pantas mendapatkan segalanya, dan kamu akan memberikannya padaku. Pembohong. Kamu hanya memanfaatkanku. Air mata mulai mengalir di pipinya. Namun itu bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemarahan dan frustrasi. Ia mencoba memainkan kartu sebagai korban yang tertipu, seorang wanita lugu yang terbuai oleh janji-janji manis. Pertengkaran mereka semakin memanas, saling melempar tuduhan dan membuka aib satu sama lain. Kamu hanya menginginkan uangku, teriak Bakti. Dan kamu hanya menginginkan tubuhku dan status sosialku, balas Bella sengit. Kamu bahkan tidak pernah benar-benar mencintaiku. Di tengah kekacauan itu, Sinta dan Rendra tetap menjadi pilar ketenangan. Mereka membiarkan badai itu mengamuk, membiarkan racun di dalam hubungan gelap itu keluar, dan membunuh dirinya sendiri. Setiap tuduhan yang mereka lontarkan satu sama lain, adalah paku tambahan untuk peti mati mereka sendiri. Setelah beberapa saat, ketika napas mereka mulai tersengal dan energi mereka terkuras oleh ledakan emosi yang sia-sia, Rendra akhirnya melangkah maju. Kehadirannya yang tenang langsung meredam kebisingan. Ia berhenti di depan Bella, yang kini terisak-isak dengan cara yang dibuat-buat. Rendra menatapnya, bukan dengan amarah, melainkan dengan kekecewaan yang begitu mendalam hingga terasa lebih menyakitkan daripada tamparan. Cukup sandiwaranya, Bella, katanya, suaranya rendah namun tegas, memotong isak tangis wanita itu. Aku sudah selesai dengan semua dramamu. Ia mengeluarkan ponselnya dan membuka sebuah aplikasi perbankan. Ia memutar layar ponsel itu ke arah Bella. Kamu bilang kamu butuh uang untuk modal butikmu bulan lalu. 500 juta. Aku memberikannya tanpa bertanya. Ternyata, uang itu kamu pakai untuk membeli mobil sport bekas, yang sekarang terparkir di apartemen sewaanmu. Apartemen yang juga kamu bayar dengan kartu kreditku, dengan alasan untuk ruang kerja tambahan. Papa Rendra, setiap kalimatnya diucapkan dengan ketenangan yang mematikan. Wajah Bella berubah dari sedih menjadi ngeri. Dan uang 100 juta yang kamu bilang untuk investasi saham 2 minggu lalu. Lanjut Rendra, menggulir layar ponselnya, ternyata ditransfer ke rekening atas nama Bakti. Ia melirik sekilas ke arah Bakti, yang langsung membuang muka. Sepertinya, kerajaan yang ingin kalian bangun, modal awalnya berasal dari kantongku. Kamu pikir aku sebodoh itu, Bella? Kamu pikir aku tidak akan pernah tahu? Rendra tidak hanya membongkar perselingkuhan istrinya. Ia membongkar kejahatannya. Ia menunjukkan pada semua orang di ruangan itu bahwa Bella bukan hanya istri yang tidak setia, tetapi juga seorang penipu dan pencuri. Topeng Bella sebagai wanita glamor yang sukses luruh total, memperlihatkan wajah asli seorang parasit yang serakah. Ia tidak bisa berkata-kata lagi, hanya menatap Rendra dengan mata terbelalak, terperangkap dalam jaring kebohongannya sendiri. Setelah Rendra selesai, giliran Sinta yang bergerak. Ia berjalan mendekati Bakti, yang sejak tadi berusaha membuat dirinya tampak sekecil mungkin. Sinta berhenti di depannya, tatapannya menusuk tajam. Kamu pikir aku tidak akan tahu, Bakti? Katanya, menggemakan kata-kata Rendra. Kamu pikir setelah 10 tahun membangun perusahaan ini dari nol bersamamu, aku tidak tahu seluk-beluk keuangannya? Aku tidak tahu setiap rekening dan setiap aliran dananya. Sinta mengeluarkan sebuah map tipis dari rak buku, map yang sudah ia siapkan sebelumnya. Ia membukanya. PT Abadi Jaya. Perusahaan cangkang yang baru kamu daftarkan 3 bulan lalu atas nama sepupumu. Rekening penampungan yang sudah kamu isi dengan dana perusahaan kita sedikit demi sedikit, dengan kedok pembayaran vendor fiktif, jelas Sinta, suaranya begitu jernih dan tepat sasaran. Dan dokumen ini, ia mengangkat selembar kertas, dokumen pengalihan aset yang kamu siapkan untuk kutandatangani besok. Dokumen yang akan memindahkan kepemilikan gudang utama kita ke tanganmu sepenuhnya. Kamu pikir aku akan menandatanganinya begitu saja? Wajah Bakti kini benar-benar kehilangan warna. Ia menatap Sinta seolah melihat hantu. Sinta tahu segalanya. Setiap langkah liciknya, setiap rencana busuknya. Ia telah meremehkan istrinya secara fatal. Ia mengira Sinta adalah partner yang pasif. Seorang istri yang hanya menikmati hasil tanpa pernah terlibat dalam detail. Ia salah besar. Sinta adalah jangkar perusahaan itu, fondasi yang tak terlihat, dan kini fondasi itu berbalik untuk menelannya hidup-hidup. Kalian berdua, Sinta kini berbicara pada Bakti dan Bella, suaranya menggema di ruangan yang sunyi senyap. Kalian pikir ini hanya soal hati?
Soal cinta dan perselingkuhan yang bisa diselesaikan dengan permintaan maaf atau drama air mata. Rendra melangkah maju, berdiri di samping Sinta, membentuk sebuah front persatuan yang tak tergoyahkan. Kalian salah besar, lanjut Rendra, menyelesaikan kalimat Sinta. Ini bukan lagi urusan rumah tangga. Apa yang kalian lakukan itu kejahatan. Kata, kejahatan, itu tergantung di udara, berat dan penuh konsekuensi. Bakti dan Bella akhirnya menyadari kedalaman lubang yang telah mereka gali untuk diri mereka sendiri. Ini bukan hanya tentang kehilangan pasangan mereka. Ini bukan hanya tentang rasa malu. Ini tentang kemungkinan kehilangan kebebasan mereka. Topeng terakhir mereka, topeng sebagai sepasang kekasih yang dimabuk asmara, telah direnggut paksa, menunjukkan wajah asli mereka, dua orang kriminal rendahan yang tertangkap basah. Kata, kejahatan, yang diucapkan Rendra menggantung di udara yang tegang, mengubah seluruh atmosfer di dalam villa. Kata itu memiliki bobot yang nyata, bobot hukum yang dingin dan tak kenal ampun. Ini bukan lagi sekadar pertengkaran sepasang suami istri yang marah. Ini adalah sebuah dakwaan. Kepanikan di wajah Bakti dan Bella berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam dan lebih gelap. Ketakutan eksistensial. Ketakutan akan sel penjara, reputasi yang hancur, dan masa depan yang lenyap. Mereka tidak lagi berhadapan dengan pasangan yang terluka, melainkan dengan jaksa penuntut yang memegang bukti tak terbantahkan di tangan mereka. Bakti menelan ludah dengan susah payah, tenggorokannya terasa kering seperti gurun. Ia mencoba mencari celah, kelemahan apapun dalam tatapan Sinta, namun yang ia temukan hanyalah dinding baja yang kokoh. Sinta, jangan gegabah. Ia memulai, suaranya kini terdengar memohon, bukan lagi menantang. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Hanya kita berempat. Tidak perlu melibatkan pihak luar. Pikirkan nama baik keluarga, pikirkan perusahaan. Perusahaan? Potong Sinta, nadanya begitu dingin hingga bisa membekukan api di perapian. Perusahaan yang mana yang kamu maksud? Bakti? Perusahaan yang kita bangun bersama dengan keringat dan air mata? Atau perusahaan cangkang yang kamu bangun di belakangku untuk merampok hasil kerja kerasku? Sinta mengambil satu langkah maju, tatapannya tak goyah. Kamu sudah kehilangan hak untuk bicara tentang kita. Malam ini, kamu menunjukkan bahwa satu-satunya hal yang kamu pedulikan adalah dirimu sendiri. Jadi, sekarang, aku juga akan melakukan hal yang sama. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap dan menyiksa Bakti. Ia melirik Rendra, yang memberinya anggukan singkat. Mereka sudah menyusun langkah ini bersama-sama. Kami punya dua pilihan untuk kalian malam ini, lanjut Sinta, suaranya terdengar seperti seorang hakim yang akan membacakan putusan. Pilihan pertama sangat sederhana. Kami akan menelepon polisi sekarang juga. Kami akan serahkan semua bukti ini, rekaman pengakuan kalian, bukti transfer dana, dokumen perusahaan palsumu, catatan penipuan Bella, dan membiarkan hukum yang menentukan nasib kalian. Penggelapan dalam jabatan dan penipuan. Aku rasa kalian bisa membayangkan berapa tahun kalian akan menghabiskan waktu di balik jeruji besi. Bella mengeluarkan isak tangis yang tertahan. Gambaran dirinya mengenakan seragam tahanan, kehilangan semua kemewahan yang ia puja, adalah mimpi buruk terbesarnya. Bakti tampak seperti akan pingsan. Reputasinya sebagai pengusaha muda yang sukses akan hancur menjadi debu. Atau, kata Sinta lagi, memberikan jeda yang dramatis, ada pilihan kedua. Ia mengeluarkan ponselnya dari saku gaunnya. Ia tidak menelepon, hanya mengirim sebuah pesan singkat yang terdiri dari satu kata, sekarang. Seolah diberi isyarat, keheningan dipecah oleh suara ketukan yang sopan namun tegas di pintu depan. Ketukan itu terdengar begitu keras di ruangan yang tegang, membuat Bakti dan Bella tersentak kaget. Rendra, dengan gerakan yang tenang, berjalan dan membuka pintu. Dua orang pria berpenampilan sangat profesional melangkah masuk. Satu orang berusia sekitar 50-an, mengenakan setelan jas mahal dengan wajah yang tenang dan tatapan mata yang tajam. Yang satu lagi lebih muda, membawa sebuah tas kerja dari kulit yang tebal. Mereka masuk tanpa permisi, seolah sudah mengetahui tata letak ruangan. Mereka adalah predator di habitatnya, sementara Bakti dan Bella adalah mangsa yang sudah terpojok. Selamat malam, sapa pria yang lebih tua itu, suaranya berat dan berwibawa. Ia mengangguk hormat pada Sinta dan Rendra, sebelum mengalihkan perhatiannya pada Bakti dan Bella. Perkenalkan, nama saya Darmawan. Saya adalah penasihat hukum dari Ibu Sinta. Kehadiran seorang pengacara mengubah segalanya. Ini bukan lagi ancaman kosong. Ini adalah eksekusi. Darmawan berjalan ke meja kopi, dan rekannya meletakkan tas kerja di atasnya, membukanya untuk mengeluarkan beberapa tumpuk dokumen yang tebal,
masing-masing dijilid dengan rapi. Suara kertas yang diletakkan di atas meja kayu terdengar, seperti palu hakim yang diketuk. "Sebelum klien saya menjelaskan pilihan kedua," ujar Darmawan dengan nada formal, "izinkan saya menguraikan posisi hukum kalian saat ini. Bapak Bakti, berdasarkan bukti awal yang kami kumpulkan, Anda dapat dituntut berdasarkan pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penggelapan dalam jabatan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Dan itu baru dari satu kasus." Ia menatap Bakti lekat-lekat. "Ibu Bella, Anda dapat dituntut berdasarkan pasal 378 tentang penipuan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Setiap kata yang diucapkan Darmawan adalah paku yang menancap semakin dalam. Tidak ada lagi ruang untuk berkelit. Semuanya diuraikan dengan jelas, dingin, dan legal. Pilihan kedua, Sinta mengambil alih lagi, suaranya kini menjadi satu-satunya suara yang ingin didengar oleh Bakti dan Bella, adalah kalian menandatangani semua dokumen yang ada di atas meja ini. Malam ini juga, di sini." Darmawan menunjuk tumpukan dokumen pertama. "Ini untuk Anda, Pak Bakti. Di dalamnya terdapat 1. Surat pengakuan penuh atas tindakan penggelapan dana perusahaan. 2. Surat pengalihan 100% saham dan aset Anda di perusahaan kepada Ibu Sinta. 3. Surat hibah tanpa syarat atas villa ini dan seluruh isinya kepada Ibu Sinta. 4. Surat perjanjian perceraian yang menyatakan Anda tidak akan menuntut harta gonogini sepeser pun dan mengakui perselingkuhan sebagai penyebab tunggal perceraian." Kemudian ia menunjuk tumpukan kedua. "Dan ini untuk Anda, Bu Bella." Isinya serupa. Surat pengakuan telah melakukan penipuan dan pencurian dana dari suami Anda, Bapak Rendra. Surat perjanjian utang yang mengikat secara hukum, di mana Anda setuju untuk mengembalikan setiap rupiah yang telah Anda ambil, dengan jadwal pembayaran yang ketat. Dan tentu saja, surat perjanjian perceraian. Bakti menatap tumpukan kertas itu seolah itu adalah tumpukan ular berbisa. Menandatanganinya berarti kehilangan segalanya. Seluruh hidup yang telah ia bangun, atau lebih tepatnya, yang ia bangun bersama Sinta, akan lenyap dalam sekejap. Ia akan menjadi seorang pria tanpa pekerjaan, tanpa rumah, tanpa uang, dan tanpa reputasi. Tapi tidak menandatanganinya berarti ia akan kehilangan kebebasannya. Ia mencoba satu kartu terakhir, sebuah gertakan putus asa. Ia menatap Sinta, mencoba memohon pada sisa-sisa cinta yang mungkin masih ada. "Sinta, kumohon jangan lakukan ini. Menghancurkanku berarti menghancurkan perusahaan juga. Reputasi perusahaan akan hancur jika berita ini tersebar." Sinta menatapnya, dan untuk pertama kalinya malam itu, secercah emosi terlihat di matanya. Bukan cinta, bukan benci, melainkan rasa kasihan yang dingin. Kasihan pada pria lemah yang duduk di hadapannya. "Perusahaan ini dibangun di atas fondasi kerja kerasku, Bakti. Bukan di atas kebohonganmu," jawabnya, suaranya mantap dan tak tergoyahkan. "Perusahaan ini akan baik-baik saja, bahkan akan menjadi lebih baik di bawah kepemimpinan yang jujur. Reputasi yang hancur malam ini, hanyalah reputasimu." Gertakannya gagal. Tidak ada lagi jalan keluar. Dinding-dinding telah merapat dari segala sisi, dan satu-satunya pintu yang tersisa adalah pintu menuju kehancuran total. Pilihan yang mereka miliki bukanlah antara menang atau kalah, melainkan antara kehilangan segalanya atau kehilangan segalanya ditambah kebebasan mereka. Taruhannya telah ditetapkan, dan mereka sudah kalah bahkan sebelum permainan dimulai. Keheningan yang mengikuti kalimat terakhir Sinta terasa absolut. Kata-katanya yang tajam dan final menghancurkan sisa-sisa perlawanan dalam diri Bakti. Ia menatap istrinya, sebentar lagi mantan istrinya, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihatnya. Bukan sebagai pasangan yang bisa ia manipulasi, bukan sebagai partner yang bisa ia remehkan, tetapi sebagai kekuatan dahsyat yang baru saja meruntuhkan seluruh dunianya dengan ketenangan yang menakutkan. Ia telah membangunkan seekor naga yang tertidur, dan kini ia hangus terbakar oleh apinya. Pak Darmawan, sang pengacara, seolah merasakan pergeseran itu. Tanpa kata, ia mengambil sebuah pulpen mahal dari saku jasnya dan meletakkannya dengan pelan di atas tumpukan dokumen milik Bakti. Suara klik kecil saat ujung pulpen menyentuh kertas terdengar seperti lonceng kematian. "Silakan, Pak Bakti," katanya dengan nada netral. Seluruh mata di ruangan itu tertuju pada Bakti. Ia menatap pulpen itu, lalu ke tumpukan kertas, lalu ke wajah Sinta yang tanpa ekspresi. Tidak ada keraguan, tidak ada belas kasihan. Ia mencari secercah harapan di wajah Rendra, tapi pria itu hanya menatapnya dengan tatapan dingin. Terakhir, ia melirik Bella. Wanita itu sedang menatapnya dengan campuran harapan dan ketakutan,
seolah berharap Bakti akan menemukan cara ajaib untuk menyelamatkan mereka berdua. Tapi keajaiban tidak ada malam ini. Yang ada hanyalah konsekuensi. Dengan bahu yang merosot dalam kekalahan total, Bakti mengulurkan tangannya. Jemarinya gemetar saat mengambil pulpen itu. Rasanya begitu berat, seolah terbuat dari timah. Ia menarik tumpukan dokumen itu ke hadapannya. Halaman pertama adalah surat pengakuan. Ia membacanya sekilas. Setiap kata adalah deskripsi akurat dari kejahatannya. Ia memejamkan mata sejenak. Lalu dengan napas yang bergetar, ia membubuhkan tanda tangannya di bagian bawah. Goresan tinta di atas kertas itu adalah suara menyerah. Ia terus menandatangani lembar demi lembar. Menandatangani penyerahan saham perusahaannya. Menandatangani hibah villa impiannya. Menandatangani surat perceraian yang memalukan. Setiap tanda tangan terasa seperti sebilah pisau yang mengiris sebagian dari jiwanya, meninggalkannya kosong dan berdarah. Asisten Pak Darmawan dengan sigap memberikan stempel dan materai, membuat setiap dokumen menjadi sah dan mengikat di mata hukum. Setelah tanda tangan terakhir, Bakti mendorong tumpukan kertas itu menjauh, lalu menyandarkan punggungnya di sofa. Energi seolah tersedot habis dari tubuhnya. Ia kini bukan siapa-siapa. Sekarang giliran Bella. Pak Darmawan menggeser tumpukan dokumen kedua dan pulpen ke hadapannya. Bella menatap kertas-kertas itu dengan air mata yang mengalir deras, membasahi riasannya yang mahal. Ia menatap Rendra, mencoba taktik terakhirnya, memohon belas kasihan. Rendra, kumohon jangan lakukan ini padaku. Isaknya, suaranya parau. Aku tahu aku salah. Aku akan melakukan apa saja untuk memperbaikinya. Tapi jangan ambil semuanya dariku. Rendra menatap istrinya, wanita yang pernah ia cintai lebih dari apapun, dan untuk sesaat, Sinta melihat kilatan rasa sakit di matanya. Tapi itu hanya sesaat. Rasa sakit itu kemudian tertutup oleh lapisan kekecewaan yang tebal dan keras seperti batu. Sudah terlambat untuk itu, Bella, jawab Rendra, suaranya datar. Kamu tidak hanya salah. Kamu membuat pilihan. Kamu memilih untuk menipu, berbohong, dan mencuri dariku, dari orang yang memberimu segalanya. Sekarang, kamu harus menghadapi pilihanmu. Ia mendorong pulpen itu sedikit lebih dekat ke arah Bella. Tanda tangani. Atau kita bertemu di kantor polisi besok. Harapan terakhir Bella pupus. Ia tahu tidak ada jalan lain. Dengan isak tangis yang semakin menjadi-jadi, ia mengambil pulpen itu. Tangannya gemetar begitu hebat hingga tanda tangannya nyaris tak terbaca, sebuah coretan basah oleh air mata di atas kertas yang akan menentukan sisa hidupnya. Ia menandatangani pengakuan utangnya, setuju untuk mengembalikan uang yang telah ia hambur-hamburkan. Ia menandatangani surat perceraiannya, melepaskan semua hak atas harta yang pernah ia nikmati. Setelah semua dokumen ditandatangani, disegel, dan diamankan oleh asisten Pak Darmawan, suasana di ruangan itu berubah. Ketegangan hukum telah usai, digantikan oleh kehampaan yang canggung. Bakti dan Bella bukan lagi ancaman, mereka hanyalah dua orang pesakitan yang kalah telak. Dan pada saat itulah, ketika tidak ada lagi yang bisa hilang, sifat asli mereka kembali muncul untuk terakhir kalinya. Bakti, yang sejak tadi diam, tiba-tiba menoleh ke arah Bella dengan tatapan penuh kebencian. Aku harap kamu puas. Desisnya, racun menetes dari setiap katanya. Karena kamu, aku kehilangan segalanya. Seharusnya aku tahu kamu tidak lebih dari sekadar lintah darat pembawa sial. Bella, yang tidak lagi memiliki apapun untuk dipertahankan, balas meludah. Jangan salahkan aku, dasar pengecut. Kamu yang terlalu bodoh untuk tidak ketahuan. Setidaknya aku masih muda dan cantik. Aku masih bisa mencari pria kaya lain yang tidak selemah dirimu. Sementara kamu akan berakhir di jalanan. Pertengkaran mereka yang menjijikan itu adalah penutup yang sempurna untuk malam itu. Sebuah bukti final bahwa hubungan mereka tidak pernah didasari oleh cinta, melainkan oleh keserakahan dan egoisme. Sinta, yang telah menyaksikan semuanya dengan ketenangan seorang dewi pembalasan, akhirnya berdiri. Ia sudah muak. Cukup, katanya. Dua kata itu diucapkan tanpa nada tinggi, namun memiliki kekuatan untuk membungkam mereka seketika. Ia menatap Bakti, pria yang kini menjadi orang asing baginya. Pengacaraku akan menghubungimu besok untuk mengatur pengambilan barang-barang pribadimu dari rumah di Jakarta. Ambil dompet dan ponselmu, katanya dengan nada instruksi. Sekarang, keluar dari rumahku. Penekanan pada kata, rumahku, adalah tamparan terakhir yang tak terlihat, menegaskan status baru Bakti sebagai seorang penyusup. Lalu, Rendra melakukan hal yang sama pada Bella. Semua urusan kita selanjutnya akan melalui pengacara. Jangan pernah mencoba menghubungiku lagi.
Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Bakti dan Bella bangkit dengan gerakan kaku seperti robot. Mereka tidak saling pandang. Mereka berjalan menuju pintu dengan kepala tertunduk. Sebuah walk of shame yang paling memalukan. Mereka datang ke villa itu sebagai penakluk yang angkuh, merencanakan masa depan yang gemilang. Mereka pergi sebagai dua pecundang yang hancur, tanpa apapun kecuali pakaian yang melekat di badan dan rasa malu yang akan menghantui mereka selamanya. Pintu depan tertutup di belakang mereka, meninggalkan keheningan yang pekat. Pak Darmawan dan asistennya membereskan sisa-sisa dokumen, memasukkannya kembali ke dalam tas kerja. Semuanya sudah beres, Bu Sinta, Pak Rendra, kata Darmawan dengan nada profesional. Kami akan mendaftarkan semuanya besok pagi. Kami permisi dulu. Ia mengangguk hormat, lalu mereka berdua pergi. Kini, hanya Sinta dan Rendra yang tersisa. Mereka berdiri di tengah ruang tamu yang terang benderang. Panggung yang tadinya penuh dengan drama dan kekacauan, kini terasa begitu kosong. Kemenangan yang mereka raih tidak terasa seperti sebuah ledakan euforia. Rasanya lebih seperti kelegaan yang dalam dan melelahkan. Seperti seorang pasien yang baru saja melewati operasi besar untuk mengangkat tumor ganas. Prosesnya menyakitkan, meninggalkan luka yang dalam, tapi mereka tahu, mereka baru saja menyelamatkan hidup mereka sendiri. Badai telah berlalu, menyisakan keheningan dan reruntuhan dari kehidupan mereka yang lama. Pintu depan yang tertutup di belakang para pengacara menjadi penanda akhir dari badai. Suara langkah kaki mereka yang menjauh di jalanan kerikil, diikuti oleh suara mesin mobil yang menyala dan kemudian menghilang, meninggalkan Sinta dan Rendra dalam keheningan yang total dan absolut. Ruangan yang tadinya menjadi arena pertarungan yang sengit, kini terasa begitu luas dan kosong. Lampu-lampu yang masih menyala terang benderang menyorot sisa-sisa pertempuran. 2 gelas anggur yang ditinggalkan di atas meja, beberapa bantal sofa yang sedikit berantakan, dan yang paling utama, kekosongan di tempat 2 orang yang penuh kebencian baru saja duduk. Kemenangan terasa berbeda dari yang Sinta bayangkan. Tidak ada sorak-sorai atau luapan kebahagiaan. Yang ada hanyalah kelelahan yang merayap hingga ke tulang, seolah ia baru saja berlari maraton selama berhari-hari. Rendra adalah yang pertama bergerak. Ia berjalan ke arah laptopnya, menutupnya dengan pelan. Tindakan sederhana itu terasa begitu final. Pertunjukan sudah berakhir, kamera-kamera sudah berhenti merekam. Ia kemudian menatap Sinta, yang masih berdiri mematung di tengah ruangan, tatapannya kosong. Sudah selesai, kata Rendra pelan, suaranya terdengar serak. Sinta mengangguk, menarik napas panjang dan dalam untuk pertama kalinya malam itu. Rasanya seperti menghirup udara segar setelah terlalu lama berada di bawah air. Ia berjalan ke meja kopi, mengambil gelas anggur yang telah digunakan oleh Bakti dan Bella. Tanpa ragu, ia membawa kedua gelas itu ke dapur dan menjatuhkannya ke dalam tempat sampah. Suara kaca yang beradu dengan benda lain di dalam tong sampah adalah suara penutup yang memuaskan. Ia tidak ingin ada jejak mereka yang tersisa di rumah ini. Saat ia berbalik, ia melihat Rendra sudah membantunya, merapikan bantal-bantal sofa dan menumpuk dokumen-dokumen yang menjadi bagiannya di sudut meja. Mereka tidak perlu bicara. Mereka bergerak dalam pemahaman yang sama, membersihkan sisa-sisa racun dari tempat itu. Setelah beberapa menit, ruangan itu kembali rapi, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi baik Sinta maupun Rendra tahu, segalanya telah berubah. Mereka berjalan ke teras, udara dingin subuh langsung menyambut mereka, terasa segar dan membersihkan paru-paru. Kabut tebal yang sejak sore menyelimuti lembah kini mulai menipis, memperlihatkan kerlip lampu-lampu samar dari desa di kejauhan. Mereka berdiri bersisian, bersandar pada pagar kayu, menatap kegelapan yang perlahan mulai menyerah pada fajar. Apa rencanamu setelah ini? Tanya Rendra, memecah keheningan yang nyaman di antara mereka. Pertanyaan itu tidak mengandung keingintahuan yang usil, melainkan kepedulian tulus dari seorang kawan seperjuangan. Sinta membiarkan pertanyaan itu menggantung sejenak, membiarkan angin dingin menerbangkan beberapa helai rambutnya. Pertama, katanya, suaranya terdengar lebih ringan dari sebelumnya, aku akan menjual tempat ini. Rendra menoleh padanya, sedikit terkejut. Kukira kamu mencintai villa ini. Aku memang mencintainya, jawab Sinta, tapi villa ini dibangun di atas mimpi 2 orang. Salah satu dari mimpi itu ternyata adalah kebohongan. Aku tidak bisa tinggal di sini tanpa mengingat malam ini. Aku butuh awal yang baru, di tempat yang 100% milikku, yang tidak dibayangi oleh masa lalu. Ia menatap Rendra. Setelah itu, aku akan fokus pada perusahaan. Membersihkan semua kekacauan yang ditinggalkan Bakti, dan membawanya ke arah yang benar. Arah yang jujur. Ada api baru di mata Sinta saat ia membicarakan pekerjaan, sebuah semangat yang telah lama padam kini menyala kembali.
Bagaimana denganmu? Rendra tersenyum tipis, senyum pertama yang terlihat tulus di wajahnya. Aku akan melakukan hal yang sama. Fokus pada pekerjaanku. Mungkin mengambil proyek di luar negeri untuk sementara waktu, mencari perspektif baru. Dan yang pasti, belajar untuk mempercayai instingku sendiri lagi. Ia berhenti sejenak, lalu menatap Sinta dengan sungguh-sungguh. Aku tidak akan pernah bisa melewati malam ini tanpamu, Sinta. Keberanianmu memberiku kekuatan. Sinta menggeleng pelan. Kita melakukannya bersama, Rendra. Jika kamu tidak menghubungiku, mungkin aku hanya akan menghadapi mereka dengan air mata dan kemarahan. Kamu memberiku ketenangan dan strategi. Mereka saling berpandangan, sebuah pengakuan tanpa kata atas ikatan aneh yang telah terbentuk di antara mereka. Itu bukan cinta, bukan pula ketertarikan. Itu adalah rasa hormat yang dalam, sebuah persahabatan yang lahir dari badai tergelap dalam hidup mereka. Mereka adalah dua orang penyintas yang saling membantu untuk mencapai pantai yang aman. Di ufuk timur, garis tipis berwarna jingga mulai membentang, mengoyak kegelapan malam. Fajar akan segera tiba. Pemandangan itu begitu indah, begitu penuh harapan. Seolah alam semesta sendiri ingin memberitahu mereka bahwa setelah malam terpanjang sekalipun, matahari akan selalu terbit kembali. Sinta menghirup udara pagi yang bersih, merasakan beban berat yang selama berbulan-bulan menekan dadanya akhirnya terangkat. Ia merasa ringan. Ia merasa bebas. Rendra menatap matahari yang perlahan mulai menampakkan dirinya. Terima kasih sudah membantuku membuka mata, katanya dengan suara yang dipenuhi kelegaan. Sinta tersenyum, senyum yang tulus dan penuh kekuatan. Ia tidak lagi melihat ke masa lalu, tetapi ke cakrawala yang terbentang di hadapannya. Kita membantu diri kita sendiri, Rendra, jawabnya, suaranya mantap. Kita memilih untuk tidak menjadi korban. Kalimat itu menjadi penutup dari babak tergelap dalam hidup mereka. Mereka tidak lagi didefinisikan oleh pengkhianatan yang mereka alami, tetapi oleh bagaimana mereka memilih untuk bangkit darinya. Fajar yang baru telah tiba, tidak hanya di puncak, tetapi juga di dalam hati mereka. 1 tahun kemudian, waktu telah berjalan, menyembuhkan luka dan memberikan setiap orang hasil yang pantas mereka dapatkan. Karma, ternyata, adalah seorang akuntan yang sangat teliti. Bakti kini adalah bayangan dari pria yang dulu ia perankan. Kehilangan perusahaan, rumah, dan seluruh tabungannya membuatnya terlempar ke dasar kehidupan. Tanpa pesona uang yang menopangnya, karismanya yang dulu dipuja-puja ternyata hanyalah kesombongan yang kosong. Ia tinggal di sebuah kamar kos sempit di pinggiran Jakarta, dengan dinding yang lembab dan bau asap rokok yang menempel permanen. Ia bekerja sebagai staf penjualan di sebuah perusahaan kecil dengan gaji yang pas-pasan. Setiap hari, ia harus menelan egonya, melaporkan diri pada atasan yang usianya jauh lebih muda darinya. Surat pengakuan yang ada di tangan Sinta menjadi rantai tak terlihat yang memastikan ia tidak akan pernah bisa berbuat macam-macam. Kadang, di malam hari, ia melihat berita bisnis online dan membaca tentang kesuksesan baru perusahaan yang kini dipimpin Sinta. Saat itu, yang ia rasakan hanyalah kebencian dan penyesalan yang membakar lambungnya. Ia telah menukar sebuah kerajaan dengan sebuah petualangan sesaat, dan kini ia tidak memiliki apa-apa. Nasib Bella tidak jauh berbeda, meski dengan cara yang lain. Secara finansial, ia terikat oleh perjanjian utang dengan Rendra. Setiap bulan, sebagian besar penghasilannya langsung dipotong untuk membayar kembali apa yang telah ia curi. Ia terpaksa menjual mobil, tas, dan semua perhiasan mewahnya. Namun, hukuman terberat baginya adalah hukuman sosial. Berita tentang perselingkuhan dan penipuannya menyebar seperti api di kalangan sosialita. Ia menjadi paria. Tidak ada lagi undangan pesta, tidak ada lagi teman-teman kaya yang mau terlihat bersamanya. Upayanya untuk mencari mangsa baru selalu gagal total. Reputasinya telah mendahuluinya. Ia kini hidup dalam ketakutan terbesarnya, menjadi biasa-biasa saja dan tidak relevan. Akun media sosialnya yang dulu gemerlap kini, hanya berisi foto-foto produk endorse murahan. Ia telah menjadi etalase kosong dari kehidupan yang pernah ia dambakan. Di sisi lain, Rendra menemukan kedamaian yang telah lama hilang darinya. Setelah perceraiannya selesai, ia benar-benar mengambil proyek di luar negeri. Selama 6 bulan ia bekerja di Singapura, memimpin sebuah proyek desain arsitektur yang bergengsi dan memenangkan penghargaan. Jauh dari drama masa lalunya, ia menemukan kembali gairah dalam pekerjaannya dan kegembiraan dalam hal-hal sederhana. Ia kembali ke Indonesia sebagai pria yang baru, lebih percaya diri, lebih tenang, dan jauh lebih bijaksana. Ia tidak mencari hubungan baru,
ia menikmati kebebasannya, menghabiskan waktunya untuk mendaki gunung dan menjelajahi keindahan alam negerinya. Ia telah sembuh. Dan Sinta, ia tidak hanya sembuh. Ia terlahir kembali. 1 tahun di bawah kepemimpinannya yang visioner dan jujur, perusahaan melesat maju. Ia meluncurkan 2 lini produk inovatif yang sukses besar di pasaran. Ia tampil di sampul majalah bisnis, dihormati sebagai salah satu CEO wanita paling inspiratif. Ia memimpin dengan integritas dan empati, menciptakan lingkungan kerja yang positif, kebalikan dari budaya ketakutan yang dulu diciptakan Bakti. Ia membuktikan bahwa kesuksesan tidak harus diraih dengan cara licik. Seperti rencananya, ia menjual villa di puncak. Pembelinya adalah sebuah keluarga muda yang tampak bahagia, dan Sinta melepaskan tempat itu tanpa sedikitpun rasa sesal. Ia menggunakan uangnya untuk membeli sebuah apartemen penthouse yang indah di pusat kota Jakarta, dengan pemandangan cakrawala yang tak terbatas. Itu adalah istananya, yang ia beli dengan hasil kerja kerasnya sendiri. Adegan terakhir dari cerita ini bukanlah sebuah adegan balas dendam, melainkan sebuah adegan kedamaian. Sinta berdiri di balkon apartemennya di sore hari, secangkir teh hangat di tangannya. Ia baru saja pulang dari perjalanan bisnis yang sukses. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan singkat dari Rendra, berisi sebuah foto puncak gunung yang baru saja ia daki, dengan tulisan, "Salam dari ketinggian. Semoga harimu baik." Sinta tersenyum, mengetik balasan singkat, "Pemandangan yang indah. Nikmati waktumu." Hubungan mereka tetap sederhana, sebuah persahabatan tulus yang dijaga dari kejauhan. Ia meletakkan ponselnya, matanya menatap matahari terbenam yang melukis langit Jakarta dengan warna keemasan. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ia merasa utuh. Ia telah melewati badai tergelap dalam hidupnya, dan bukan hanya selamat, ia keluar dari badai itu menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih bahagia dari sebelumnya. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan kedamaian meresap ke dalam jiwanya. Ia tidak menang melawan Bakti dan Bella. Ia menang atas takdirnya sendiri. Dan itu adalah kepuasan yang paling puncak. Akhir cerita yang paling sempurna. 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 Yang paling sempurna.